kita ngasih tahu ke Lark, kita pengennya begini, idealis banget, yang bagus-bagus lah ya. Yang menarik buat saya dari tim Lark adalah dia pembayaran untuk per partnya itu sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan. Pengen pakai jasanya Lark itu cukup membantu dan cukup fleksibel untuk per partnya itu. Agan, nama saya Thomas, saya pemilik rumah di Buni Negara Regency nomor 9. Saya pekerjaan karyawan swasta. Jadi cerita dulu, jadi rumah Buni Negara Regency nomor 9 ini itu saya beli di tahun 2012. Itu luasnya sekitar 172 meter persegi. Karena waktu itu saya masih bujang, saya ngebangunnya itu cuma 57 meter persegi. Jadi saya nggak butuh space terlalu banyak, walaupun tanahnya luas, tapi saya bangun cuma 57 meter persegi. Oke, terus seiring berjalannya waktu saya sempat dipindah tugaskan di Garut, di Jakarta gitu. Kemudian tahun 2017 saya married, kemudian punya anak 2 sekarang gitu, punya istri, punya anak. Nah, barang-barang tuh bertambah banyak. Ketika saya kembali ke Tasikmalaya di tahun 2023 akhir bulan Desember, saya lihat, rumahnya udah nggak cukup tuh. Udah nggak cukup buat naruh barang-barang yang ada gitu. Apalagi anak-anak udah makin aktif. Rasanya 57 meter persegi waktu itu nggak cukup. Nah, saya sama istri berpikir ayo kita renovasi aja karena tanah di sampingnya juga masih luas, cukup luas gitu ya. Oke. Nah, kami ada di zaman media sosial, jadi terpaan media sosial itu cukup tinggi. Banyak arsitek-arsitek menawarkan jasa desain arsitek, terus juga ngebangunnya kontraktornya gitu. Nah, istri sempat cari-cari, terus temennya bilang, oh saya beli desain arsitek sama Lark Team gitu. Cari-cari, ngobrol, ketemu tim Lark waktu itu, oke deh gitu. Tapi kita belum kepikiran yang ngebangun juga Lark gitu, karena di komplek ini juga ada kontraktor sendiri gitu. Makanya desain di rumah ini rata-rata sama gitu. Terus kemudian tektokan lah ya, tentang desain arsiteknya, kita pengen ini, pengen itu, sampai suatu saat desainnya jadi, siapa yang mau ngebangun nih gitu. Nah, kami pertimbangkan lagi, ngelihat Instagramnya Lark, dia lagi ngebangun gitu, dan kami pengen suasana yang berbeda dari bangunan existing. Jadi kalau bisa dilihat, separoh yang di sana itu adalah bangunan existing. Sebagian besarnya lagi, sekitar 60%-nya itu adalah bangunan yang dibangun oleh Lark gitu. Dan kami pikir kayaknya seru nih kalau ada satu desain yang modern yang kita dari awal bisa campur tangan untuk ngebangunnya gitu. Nah, makanya kami putuskan bersama dengan Lark. Buat saya satu rumah itu nggak bisa diserahkan sepenuhnya oleh arsitek, karena buat saya suatu rumah baik itu bangunan dan desain itu adalah kerjasama antara impian dari pemilik rumah dengan arsitek plus dengan si kontraktornya, karena ketika arsitek, desain dan lain-lain kan baru gambar kerja. Yang menuangkan adalah yang ngebangun, yang kontraktornya gitu. Jadi buat saya 3 unsur itu harus saling bekerja sama, ya jadilah kayak begini.
Jadi dari proses desain dulu ya. Kalau saya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu idealis. Cuman istri yang, oh saya pengen bentuknya yang tropikal, pengen bentuknya yang minimalis, bentuknya ini dan itu gitu. Karena sosial media tuh banyak banget pilihannya gitu. Nah akhirnya kita tektok sama Lark, sama tim desainnya Lark, Mas Syarul ya. Terus udah gitu dia ngasih masukan, dia ngasih banyak knowledge mengenai satu rumah itu nggak cuman bentuk yang kita pengen Pak, tapi juga mengenai sirkulasi udara gitu. Makanya kalau agan-agan bisa lihat sirkulasi udara ini cukup teratur. Dari sini ada bukaan gitu, langsung open space gitu, dan di bawahnya langsung tanaman gitu. Terus dia dapat juga dari ujung sana, dari kamar belakang itu open space terbuka, jadi bisa masuk. Jadi ya ini menurut saya ya open space-nya yang minimalis lah seperti itu gitu. Desain selalu konsultasi sama Lark, terus kemudian di tengah jalan ya godaan dari ketika kita ngerenovasi atau ngebangun rumah adalah penambahan, pengen nambah ini, pengen nambah itu gitu kan. Tapi lagi-lagi kalau kami pribadi sama istri disesuaikan dengan budget. Jadi yang menarik adalah Lark pernah bilang, kita ngasih tahu ke Lark, kita pengennya begini, idealis banget, yang bagus-bagus lah ya. Tapi pada akhirnya Lark nanya tuh, Pak, Bapak ini mau ngebangun itu berdasarkan desain atau berdasarkan budget? Saya langsung ngomong sama istri, oh iya berdasarkan budget. Kalau berdasarkan budget berarti terbatas kan? Ya akhirnya kita waktu itu pusing, tim Lark bilang, Pak yaudah idealisnya Bapak gimana, yang paling pengennya kayak apa, nggak apa-apa. Terus nanti kita ketika di RAB kita ngobrolin mengenai ini mau, kalau budgetnya terbatas kurang, mau turun spek atau mau dihilangkan beberapa item. Kami nggak mau turun spek karena kami pengen panjang umur bangunan dan item-item di dalamnya, makanya kami menghilangkan beberapa item gitu sih. Jadi buat saya Lark cukup solutif lah untuk kali itu, karena tidak semua pemilik rumah itu bisa punya solusi mau apa nih, mau gimana nih gitu. Kemauannya banyak tapi terkadang terbatas di budget atau terbatas di knowledge, di pengetahuan. Yang menarik buat saya dari tim Lark adalah dia pembayaran untuk per partnya itu sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan. Jadi awal DP saya lupa berapa ya, 20%, terus kemudian dia kerjakan, Pak kami sudah sampai segini gitu, silahkan nih. Jadi kita cek, oh gini sesuai dengan progres sudah benar, kami transfer gitu. Jadi artinya buat agan-agan yang pengen pakai jasanya Lark itu cukup membantu dan cukup fleksibel untuk per partnya itu. Jadi nggak harus sekaligus aja di enggak. Berapa persen dulu dan kita bisa cek progresnya sesuai yang sudah direportkan sama Lark gitu. Per itemnya itu kan disesuaikan dengan RAB. Sudah berjalan sebesar ini kita cek, oh iya benar, deal, sepakat, ya sudah transfer. Perubahannya cukup berbeda ya. Kalau kita melihat tampak depan yang sebelah kanan, ini adalah yang dibangun sama Lark, itu sudah cukup saya bilang modern. Terus yang kirinya ini masih yang desain zaman dulu lah gitu, yang mirip sama komplek ini gitu. Kalau mau dilihat tuh, dan ke dalamnya juga nampak berbeda ya gitu. Mungkin desain-desain yang ada di beberapa rumah buat saya agak-agak berbeda gitu. Tapi yang pasti adalah ini yang kita inginkan gitu. Saya sama istri inginkan ya seperti ini gitu. Ceilingnya atasnya tinggi gitu. Terus kemudian oh ya ini yang paling penting di kitchen set ini. Jadi kitchen set ini benar-benar istri yang pengen gitu. Oh, kitchen setnya begini gini terus island posisinya di sini dan lain-lain gitu. Dan dari kitchen set
ke kamar anak itu ada connecting. Jadi ini yang kita pengen nih, gitu. Mungkin sambil anak kami yang pertama tiduran, dia bisa ngelihat maminya di dapur gitu. Jadi buat saya cukup sehat sih. Gitu. Ya beberapa desain, sama desain yang ini, yang apa namanya, kita pengen kamuflase, pintu kamuflase kan zaman sekarang ada tuh. Nah, kami buat minta kelak pintu kamuflase. Jadi artinya service room itu di era-era sekarang ini dia nggak kelihatan gitu. Nah, kami buat pintu menuju service room, tempat nyuci, tempat lain-lain dan gudang itu tertutup. Jadi seakan-akan rumah ini ya cuma sampai pintu itu, padahal ketika dibuka itu adalah service room. Jadi overall oke lah gitu. Masukan ya, buat saya komunikasinya juga sudah cukup bagus. Terus kemudian Laktim menurut saya terus explore mengenai desain-desain update yang zaman sekarang ya, gitu, sesuai dengan kebutuhan ke depan, karena terpaan arus informasi dari media sosial tuh tinggi banget gitu. Kita sekarang sudah, buat kita yang paling up to date tuh ini, padahal trennya tuh cepat bergeser ke yang lain. Jadi menurut saya update itu harus dilakukan. Terus kemudian secara tim sudah cukup solid gitu. Dari sisi paling bawah para pekerja menurut saya helpful sekali. Oh ini kurang ini, dia cepat bekerja. Sama mandornya yang ini Pak Albi itu cukup sangat membantu dari sisi komunikasi langsung, telepon ataupun WA group atau WA pribadi, itu fast respon. Jadi menurut saya itu sangat bagus sekali. Itu yang dibutuhkan sama klien sama pemilik rumah ketika dia ngebangun fast respon gitu. Itu sudah cukup bagus. Adendum cukup banyak adalah yang belakang itu kanopi. Jadi kami existing itu kanopi sudah ada panjang ke belakang. Nah, kami bilang, aduh sayang tuh kanopi kalau dihilangkan, bahannya disimpan dulu, nanti dipakai lagi, kata Lars. Oh oke bisa. Nah, tapi harus disesuaikan kan bentuknya dan lain-lainnya, diperbarui. Nah, itu adendum tuh. Untuk nanti bisa dilihat service room yang di atas tuh ada kanopi skylight, itu adendum. Terus kemudian yang di atas kalau ngelihat desain ke atas itu sebenarnya tadinya tuh rooster. Jadi karena lagi musim rooster tuh, rooster besar gitu. Tapi karena memang budgetnya terbatas, roosternya dihilangin dulu lah gitu. Akhirnya kami nambah. Oh ini juga kalau nggak salah nih nambah deh gitu. Oh ini adendum yang terbaru adalah ini. Jadi kalau boleh dilihat, lantainya ini adalah lantai granit. Tadinya sih yang ditawarkan adalah granit ukuran 60 kali 60. Tapi kita pengen rumah kita ini terlihat lebih luas, makanya saya sama istri kita pilih sendiri gitu. Granit ukuran 80 kali 80. Jadi sebenarnya ini granit ini lumayan besar. Granit memang kalau nggak salah ada yang ukuran 100, tapi kebanyakan paling besar ini 80 kali 80. Dan kami pilih yang matte karena kami punya anak-anak dan kami pengennya lebih terkesan natural lah ya, tidak glossy gitu. Ini matte gitu. Dan perpaduan warna yang kami pilih baik dari warna kitchen set, warna PVC yang WPC yang pintu kamuflase dan lain-lain, island, granit itu nyatu ya, kan bisa dilihat ya, agak blend in. Dan kami pilih warnanya ini adalah warna lampu yang warm, yang warna ke arah kuning. Kalau masih ada yang putih-putih ini belum diganti, tapi kami memang dari dulu selalu berkiblat lampu adalah warm, warna kuning gitu, hangat, dia hangat karena kena ke tembok, ke cat itu dia cukup bagus berpendarnya gitu.
Terus cat juga kami adendum, jadi tadinya catnya cuman yang existing bangunan, tapi waduh ini yang bangunan lamanya kayaknya perlu dicat nih akhirnya ya, karena mata itu sungguh sangat menggoda ya gitu, akhirnya ya udahlah sekalian lah gitu. Biar nggak belang gitu, biar suasananya kayak kayak rumah baru nih gitu. Ada adendum yang lain, jadi rumah existing ini kami mengalami beberapa kendala masalah air. Jadi air itu buat kami yang paling utama dari sebuah rumah. Air itu jalurnya sudah ada sebelumnya, tapi kami punya dua. Jadi kami punya PDAM dan juga kami punya air tanah. Air tanah sini bagus sekali, PDAM juga lancar. Tapi kami sebagai pemilik rumah masih bingung bagaimana cara menyalakan PDAM sama air tanah gitu. Akhirnya sama tim LARK discuss, ya udah dibuat jalur baru gitu. Mesinnya diganti, terus kami di Torrent juga pakai pompa pendorong. Jadi LARK give us suggestion yang cukup bagus gitu untuk apa namanya mengatasi permasalahan air gitu. Terus kami juga mengganti shower yang ada di tiap kamar mandi, ada 2 nih kamar mandi gitu. Jadi sekarang sudah sangat lancar, sangat besar gitu. Oke, thank you untuk LARK team dan juga semuanya gitu. Baik itu juga yang orang fieldnya, orang lapangannya yang telah membantu rumah kami sampai selesai. Kalau nggak salah sih sekitar 4 bulan ini berjalan. Thank you untuk kerjasamanya, untuk komunikasinya yang cukup bagus, untuk fast responnya, sehingga kami pemilik rumah bisa memutuskan lebih cepat gitu, baik dari sisi budget, sisi teknis di lapangan itu thank you banget. Sama kita akan terus bekerja sama ke depan karena rumah baru buat saya kami belum melihat ada sesuatu yang akan terjadi ke depannya ya, misalkan bangunan agak retak, terus air nggak jalan dan lain, tapi itu belum terjadi. Tapi ke depan sih saya harapkan LARK dan juga kami bisa terus berkomunikasi, karena ya rumah ini pengennya saya ke depan terus baik dan bagus gitu. Good job. Oke, buat agan-agan yang mungkin ngelihat tayangan ini, bisa juga coba untuk setidaknya komunikasi dulu ke LARK team. Tidak harus bekerja sama dahulu, tapi brainstorming dulu, pengennya apa, maunya apa, terus paling enak sesuaikan dengan budget yang kita punya. Kalau sudah sesuai dan kita sudah firm dari sisi desain, desain arsitek, terus kemudian bagaimana pengerjaan di lapangan, budget juga udah aman, ya bolehlah itu kerjasama dengan LARK team gitu. Kalau yang kami alami ya seperti itu gitu. Komunikasi yang dibangun cukup bagus gitu, sehingga kita memutuskannya itu nggak terburu-buru gitu.